It's the greatest love. It's the greatest love. Salam, saudaraku, apa kabar? Sukacita dan damai sejahtera kiranya senantiasa ada pada kita. Kali ini saya ingin membacakan dari Injil Matius pasal 6 19-24. Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh, kata Tuhan Yesus. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mammon. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya dalam konteks perkataan Tuhan Yesus ini, pengajaran Tuhan Yesus ini adalah berbicara soal prioritas hidup kita. Kita memprioritaskan hidup kita untuk apa dan kita abdikan kepada siapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang adalah salah satu aspek penting dalam hidup manusia, yaitu mencari hal-hal yang misalnya pada zaman sekarang ini kita butuh duit. Kita bukan tidak butuh duit, kita butuh duit untuk segala sesuatu karena pakai uang. Makanya aktivitas ekonomi selalu harus bergerak, dan aktivitas ekonomi ini membutuhkan uang yang tak pernah habis. Makanya suatu kali Benjamin Franklin pernah membuat slogan yang sampai sekarang masih dipakai orang, time is money. Time is money. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seakan-akan seluruh hidup dari Benjamin Franklin ini dia prioritaskan dan tujukan hanya untuk mendapatkan uang, mengumpulkan uang. Padahal di bagian lain Alkitab mencatat bahwa cinta akan uang akar dari segala kejahatan. Bukankah dewasa ini ada banyak orang yang dibutakan oleh uang? Media sosial begitu gencarnya menampilkan graduate atau sultan ini, sultan itu, sultan ini, sultan itu. Padahal semuanya itu hanya sekedar penampilan, bukan benar-benar kenyataannya. Dari sebanyak graduate, akhirnya hidup ternyata di dalam penipuan. Sebenarnya uang bukan hal-hal yang jahat, Bapak Ibu, hanya kita perlu menjaga sikap hati kita terhadap uang. Itulah yang hendak Tuhan Yesus nyatakan kepada kita sebenarnya dari bacaan kita tadi, bahwa penumpukan harta yang tanpa tujuan sebenarnya justru akan membuat kita menjadi khawatir atau membuat manusia percaya pada diri sendiri secara berlebihan gitu. PD-nya itu berlebihan banget sehingga dia nggak membutuhkan Tuhan mungkin. Dan yang paling parah, membuat hidup manusia dikuasai oleh uang. Mammon dan Tuhan. Itulah inti perkataan Tuhan Yesus di ayat 24 tadi, yang mengatakan bahwa tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Tuhan menegaskan bahwa di mana hati kita berada, disitulah prioritas hidup kita cenderung berada, Bapak Ibu. Bila hati kita ada pada harta, maka seluruh waktu, pikiran, dan tenaga kita dikonsentrasikan untuk mengumpulkan harta. Harta menjadi bagian dari nilai hidup kita. Tuhan Yesus tidak mengecam orang kaya. Buktinya dia bergaul dengan Zakius. Bahkan Zakius menjadi muridnya. Namun Tuhan ingin agar kita memprioritaskan hubungan dengannya, relasi dengan dirinya. Itu yang Tuhan inginkan di tengah-tengah rutinitas kita mencari nafkah kita sehari-hari. Kita boleh bekerja, boleh berdagang, boleh berusaha.
Tapi relasi kita dengan Tuhan jangan sampai terputus dan jangan sampai tergantikan dengan hal yang lain. Ketika kita menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari, hendaknya kita tetap memancarkan kasih Tuhan di dalam setiap aktivitas kita itu. Dengan demikian, cara kita mencari uang pun akan dipengaruhi oleh sikap hati kita. Inilah kunci agar kita tidak terjerumus dalam sikap cinta uang yang merupakan akar dari segala kejahatan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari melihat ke dalam diri kita. Apa prioritas hidup kita? Tuhan Yesus di Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan surga, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Uang menjadi berharga saat ia menjadi hamba bagi kita, dan akan menjadi sangat berbahaya ketika dia menjadi tuan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan bagi kita adalah prioritas kita apa? Di mana kita meletakkan prioritas hidup kita? Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, mengingatkan kami kembali agar kami menempatkan prioritas kami di tempat yang tepat. Bukan sekedar mengabdi, bukan sekedar memprioritaskan, tapi lebih memprioritaskan hidup kami di hal yang tepat. Kami bersyukur atas nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya.